Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat. Amin. Ya. Jadi pada pagi ini dengan Bu Erna kita akan belajar tentang proses spermatogenesis dan juga proses oogenesis. Oke ya, jadi untuk spermatogenesis dan oogenesis itu adalah kelanjutan dari materi yang sudah disampaikan Pak Sri untuk minggu kemarin, yaitu tentang organ reproduksi pada pria dan wanita. Lanjut anak-anak. Nah, pada pagi ini ya, tujuan pembelajaran yang harus kita capai ada 3 ya. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan proses spermatogenesis. Itu yang pertama. Lanjut ya, yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan proses oogenesis. Dan yang ketiga, peserta didik dapat membedakan spermatogenesis dan juga oogenesis. Jadi 3 tujuan ini harus betul-betul kita kuasai. Oke anak-anak, siap? Oke, lanjut. Nah, seperti apa proses spermatogenesis dan seperti apa proses oogenesis nanti bisa anak-anak lihat pada video yang akan Bu Erna tayangkan. Nih, ini untuk gambarnya. Jadi itu ya sekilas untuk gambarnya proses spermatogenesis, proses oogenesis ya. Jadi ini adalah gambar untuk proses spermatogenesis dan juga proses oogenesis. Siap anak-anak? Nah, habis ini silahkan lihat video yang akan Bu Erna share, yang akan Bu Erna bagikan. Silahkan cermati seperti apa proses spermatogenesis dan proses oogenesis dengan baik. Siap anak-anak? Oke, tetap semangat. Spermatogenesis. Spermatogenesis adalah peristiwa pembentukan sperma. Spermatogenesis terjadi di dalam tubuh laki-laki, tepatnya pada tubulus testis. Tubulus testis sendiri adalah saluran-saluran kecil yang ada di dalam testis. Bahan dasar sperma adalah sel spermatogonium. Sel spermatogonium atau bakal sperma dapat ditemukan menempel pada dinding-dinding tubulus testis. Saat seorang laki-laki mencapai masa pubertas, organ reproduksinya akan berkembang. Saat itu, proses spermatogenesis akan terjadi. Pertama-tama, spermatogonium akan mengalami pembelahan mitosis. Sebagian dari sel spermatogonium tersebut selanjutnya akan mengalami pembelahan meiosis dan berdiferensiasi dan akhirnya menghasilkan 4 sel sperma. Dengan kata lain, pada spermatogenesis, 1 sel spermatogonium akan menghasilkan 4 sel sperma. Jumlah sel spermatogonium dalam tubulus testis sangat banyak, sehingga dalam 1 hari, seorang lelaki dewasa dapat menghasilkan 2 miliar sperma. Oogenesis adalah peristiwa pembentukan ovum. Peristiwa ini terjadi di dalam tubuh perempuan. Berbeda dengan spermatogenesis, oogenesis sudah terjadi sejak seorang perempuan masih berada dalam bentuk janin. Saat bayi dilahirkan, proses oogenesis akan terhenti untuk sementara waktu sampai organ reproduksi perempuan tersebut siap. Dan ketika perempuan tersebut memasuki masa pubertas, proses oogenesis kembali berlanjut.
Proses oogenesis ini akan terjadi terus hingga perempuan tersebut mencapai masa menopause. Peristiwa oogenesis tahap awal terjadi di dalam ovarium seorang janin perempuan. Di dalam ovarium, janin tersebut terdapat bakal ovum yang dikenal dengan sebutan oogonium. Oogonium inilah yang nantinya akan berkembang menjadi ovum melalui peristiwa oogenesis. Saat berbentuk janin, oogonium dalam ovarium akan mengalami pembelahan. Proses pembelahan ini adalah tahapan awal dalam proses oogenesis. Proses tersebut akan berhenti saat janin sudah menjadi bayi. Dengan kata lain, proses oogenesis akan dihentikan untuk sementara waktu. Proses oogenesis belum akan berlanjut saat organ reproduksi seorang perempuan belum berkembang. Saat seseorang perempuan memasuki masa pubertas, organ-organ reproduksinya sudah sempurna. Saat itu, masing-masing oogonium secara bergantian mulai melanjutkan proses oogenesis. Per 28 hari sekali, masing-masing ovarium akan melepaskan ovum, tepatnya oosit sekunder melalui proses ovulasi. Jika kondisinya sesuai, proses oogenesis sendiri akan berlanjut hingga akhirnya oosit sekunder tersebut menjadi sebuah ovum. Walaupun mirip, proses oogenesis tidak sama dengan proses spermatogenesis. Berikut ini adalah keseluruhan tahapan dari proses oogenesis. Berbeda dengan pembelahan spermatogonium, satu sel oogonium hanya akan menghasilkan satu sel ovum. Hasil sampingan dari oogenesis adalah 3 buah sel yang tidak akan dapat dibuahi yang dikenal dengan sebutan badan polar atau badan kutub. Ovum selanjutnya akan berkembang menjadi individu baru, sementara badan polar akhirnya akan mati. Perbedaan lain dengan spermatogenesis, jumlah oogonium dalam ovarium ada batasnya. Dalam hidupnya, seorang wanita dewasa hanya akan menghasilkan 400 oosit sekunder saja. Bagaimana anak-anak? Semoga video yang tadi Bu Erna share ya, yang Bu Erna putarkan itu bisa membantu anak-anak untuk memahami
bagaimana proses spermatogenesis dan bagaimana oogenesis itu terjadi. Oke. Nah, seperti biasa ya, di akhir pembelajaran Bu Erna mau kasih tugas. Nah, untuk tugasnya tolong nanti seperti biasa ya, kalau sudah bisa masuk ke Google Classroom, langsung upload di Google Classroom. Bagi yang belum bisa masuk, silahkan lewat WA seperti biasa, jadi ke nomornya Bu Erna aja, beri saja nggak apa-apa ya, jadi difoto. Terus satu lagi ya, Bu Erna minta tolong untuk teman-teman yang belum bisa bergabung di grup WA, belum tahu informasi apapun, kalau rumahnya dekat, tolong diajak bersama-sama. Jadi mengerjakan bareng-bareng ya, tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Oke, jangan lupa untuk sistem penilaian masih sama. Semakin lama kalian telat mengumpulkan, berarti nilainya juga semakin dikurangi. Bisa dipahami anak-anak? Oke, sip ya. Tetap semangat ya, happy, jaga kondisi, makan yang bergizi, dan satu lagi, ketika kalian keluar dari rumah, tetap pakai masker ya. Saat di keramaian, tolong tetap jaga jarak demi kesehatan bersama. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.